Gimana kalau aku kasih tahu ke kamu sekarang, kalau kamu secara nggak sadar tuh menyiksa dirimu sendiri. Kamu ngelakuin kebiasaan ini setidaknya sekali sehari, yang padahal sebenarnya tuh nggak perlu. Kebiasaan-kebiasaan ini terasa normal karena kamu ngelakuinnya setiap hari, padahal kebiasaan itu diem-diem ngerugiin kamu. Dan lebih parahnya lagi, sebenarnya kamu nggak harus hidup kayak gini. Aku bikin video ini supaya kamu sadar dengan pola kebiasaan kamu, jadi kamu lebih mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk ini dan hidup lebih damai. Hey girlies, my name is Lizzy, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas mengenai gosip dan kenapa gosip itu merugikan kita. Tapi kamu tahu gak sih, selain gosip, sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk lain yang kamu lakukan yang sebenarnya itu nggak perlu, nggak necessary. Kebiasaan itu apa dan bagaimana cara menghadapinya, semua akan aku bahas di video ini. Tentu aja semua yang aku sebutin itu bukan asal comot dari ChatGPT, tapi melainkan berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku sendiri. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, melabeli diri sendiri dengan label negatif. Oke, ini aku harus taruh paling pertama karena ini penting banget. Stop melabeli diri dengan label yang negatif. Aku bodoh, aku miskin, aku jelek, aku ansos, aku pemalas, aku nggak konsisten, aku nggak bisa. Ew, jangan gitu. It's not cute, it's not relatable, it's dumb. Pretty girls don't do that. Perempuan cantik nggak kayak gitu. Pikiran menjadi omongan, omongan menjadi aksi, aksi menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter kamulah yang akan menentukan masa depan kamu bagaimana. Semua berasal dari pikiran dan omongan. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu omongkan. Ya, aku tahulah maksud kamu mungkin pakai label begini tuh untuk bercanda, apalagi label miskin ya. Sering banget aku baca di komen TikTok kayak, ini mah gak cocok untuk aku yang kaum miskin. Atau nggak kayak, kaum miskin gak bisa relate. Oke, aku paham itu hanya untuk lucu-lucuan, karena ibaratkan kayak relatable. Ya mungkin benar aja pas orang bercanda kayak gitu memang di saat itu situasinya lagi belum punya banyak. Ya oke, aku juga bukan pewaris, aku perintis. Tapi kamu jangan klaim itu sebagai identitas kamu dong. Kenapa kamu ambil label bodoh, jelek, miskin, ansos, dan kamu melabeli diri dengan itu? Kamu jadiin itu sebagai identitas kamu for a joke, untuk bercandaan, untuk bikin orang lain ketawa. Self-respect kamu kemana? Masa kamu sampai sebegitunya dengan diri sendiri untuk bikin orang lain ketawa? Mungkin kamu mikir aku orang terlalu serius. Oke, gak apa-apa. Aku gak ada hak untuk ngatur kamu. Tapi aku ngomong kayak gini karena aku juga dulu suka bercanda kayak gitu sama teman. Dulu aku suka bercanda, aku jelek, aku bodoh, gak ada duit, miskin. Dan karena aku sering ucapin itu, aku jadiin bercandaan, otak aku jadi beneran percaya kalau aku adalah semua hal itu. Aku beneran mikir aku jelek, bodoh, dan miskin. Jadi tadi yang awalnya hanya bercandaan doang, akhirnya jadi fakta di otak aku. Ya, karena itu pikiran dan omongan aku. Aku jadi beneran takut sama kamera karena aku percaya aku jelek. Aku jadi nggak berani coba hal baru karena aku percaya aku bodoh. Oh, dan aku dulu sangat pelit karena aku percaya aku miskin. Pikiran dan omongan itu udah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu udah menjadi karakter aku. Aku beneran menahan diri, nggak mau terlalu menonjol. Aku nggak berani coba hal baru karena aku beneran takut dan aku insecure. Yang tadinya bercandaan jadi kenyataan. Aku nggak tahu spesifiknya kapan aku berhenti ngelakuin kebiasaan ini. Nggak ada kayak momen-momen tertentu yang dramatis yang bikin aku stop. Tapi aku inget aja aku udah merasa muak sih, kayak melabeli diri dengan label yang negatif. Jadi akhirnya dikit sedikit aku mulai untuk menghargai diri sendiri. Daripada aku melabeli diri dengan label negatif, lebih baik aku melabeli diri dengan yang hal positif. Dan aku tahu gak segampang itu. Kalau aku hanya bilang aku cantik, aku bisa, cuman asal ucap aja, ya menurut aku agak susah ya. Jadi, supaya afirmasi kita bekerja, kita backup afirmasi itu dengan bukti nyata. Dan bukti yang kamu bangun tuh nggak harus bukti yang besar, buktinya kecil-kecil aja. Contohnya, aku mulai bereksperimen dengan bagaimana cara aku berpenampilan, dari rambut atau make up, dan itu adalah bukti bahwa penampilan aku masih bisa diimprove lagi. Aku bukan jelek kok, aku cantik, hanya aja aku harus ketemu style yang cocok sama aku. Contoh lagi, aku tekun belajar untuk ujian yang susah terus aku dapet nilai bagus. Nah, itu adalah sebagai bukti kalau aku tuh bisa loh kerja keras untuk mencapai sesuatu yang aku mau. Aku bukan bodoh, aku pintar. Hanya saja aku harus tekun dan belajar dengan cara yang benar. Jadi ya iya, kamu afirmasi. Tapi kamu bukan asal ucap aja, tapi kamu backup lagi dengan bukti nyata. Kalau kamu tuh pintar, kamu cantik,
Kamu nggak bodoh kok, kamu nggak miskin. Kamu bisa loh mencapai target. Kamu bisa loh produktif. Kurangi kebiasaan ini. Jangan melabeli diri dengan label negatif, apalagi untuk ngebadut insecure. Insecure itu bukan hanya sekedar perasaan aja, tapi juga bisa jadi kebiasaan. Kamu jadi kebiasaan menyepelekan dirimu sendiri. Kamu jadi kebiasaan nolak kesempatan. Kamu jadi kebiasaan membatasi dirimu sendiri. Dan aku tahu kok rasa. Dulu aku insecure karena aku merasa aku nggak ada mencapai apa-apa. Kamu pernah nggak sih merasa kayak gitu? Aku pernah breakdown pas SMP karena aku merasa aku adalah beban keluarga. Dulu aku merasa nggak ada yang bisa aku banggain dari diriku. Paling hanya nilai tinggi di sekertas ujian aja. Itu doang. Aku nggak ada ikut lomba, nggak ada menang apa-apa, nggak ada sumber pendapatan, nggak ada momen yang kayak wow. Dan karena diri aku dulu yang insecure, aku jadi sering membandingkan diriku dengan ciciku yang notabene-nya itu hanya 2 tahun lebih tua daripada aku. Dan aku ingat banget, saking aku insecure-nya, aku jadi malu untuk melakukan hobi aku. Karena aku merasa diriku tuh nggak pantas untuk menyenangkan diri sendiri. Kayak aku belum layak, karena aku belum mencapai apa-apa. Dulu aku overthink semua hal karena aku insecure, aku takut dijudge sama orang. Bahkan aku juga nggak tahu kenapa aku dulu insecure sampai segitunya, padahal orang tua aku nggak ada kasih tekanan apa-apa. Karena insecurity ini, aku jadi banyak sembunyi lah karena aku takut dijudge orang. Tapi insecurity ini tuh bukannya melindungi aku dari judgment-nya orang-orang, tapi insecurity itu merugikan aku, menyuri kesempatan dari aku, mencuri kepercayaan diri aku, mencuri kedamaian aku. Aku ingat aku capek aja hidup kayak gitu, jadi aku coba memberanikan diri untuk coba bisnis. Tentunya pas itu masih ada aja keraguan dan insecurity yang stuck di otak aku. Aku juga nggak tahu banyak soal bisnis, tapi aku pikirkan adalah aku punya privilege kalau aku tuh masih di bawah naungan orang tua. Jadi kalau aku gagal, aku masih bisa makan dan aku masih punya tempat tinggal. Cici aku juga ngedorong aku untuk bikin bisnis ini, jangan nunda-nunda. Dan terciptalah Gumi Craft. Pas itu aku umur 18 tahun dan aku kepikiran betapa susahnya belajar merajut sendiri tanpa adanya panduan. Jadi aku ciptain DIY crochet kit untuk pemula yang mau belajar merajut dari nol. Semua DIY kit aku dirancang khusus untuk pemula. Udah ada alat bahan, kertas instruksi, video tutorial step by step, dan bahkan kelas online. Dan untuk kamu yang masih bingung, tenang aja, kamu bisa free konsultasi privat sama aku, dan aku akan pandu kamu sampai rajutan kamu 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa, jadi udah pasti kamu bisa juga. Link ada di deskripsi dan di komen yang aku pin di video ini. Dan karena bisnis ini, hidup aku berubah. Aku bisa punya kantor sendiri. Aku bisa membiayai hidupku tanpa bantuan dari orang tua. Tapi jujur ya, walaupun aku punya semua ini, dipikir-pikir lagi, dulu seharusnya aku nggak harus se-insecure itu. Seharusnya aku nggak boleh bandingin hidupku dengan hidup orang lain. Karena progres adalah sesuatu yang personal. Mungkin kamu akan mikir, ya itu kan Lizzy, bukan aku. Ya memang benar, kita adalah dua orang yang berbeda. Beda pengalaman, beda karakter, beda latar belakang. Ya makanya, makin gak masuk akal lagi kalau kamu bandingin dirimu dengan orang lain. Karena progres adalah sesuatu yang personal. Dan aku janji ke kamu, kamu gak harus tahu semuanya untuk mulai. Sama aja kayak dulu aku coba bikin bisnis. Aku beneran gak tahu apa-apa. Aku mulai aja seadanya, and I improve along the way. Aku tingkatkan lagi seiring waktu. Sekarang aku tanya lagi ke kamu. Mau berapa lama kamu mau percaya sama insecurity kamu itu? Percuma. Kamu yang rugi. Don't waste your time being insecure. Jangan buang-buang waktu untuk menjadi insecure. Itu nggak akan membuahkan apa-apa. Justru kalau kamu take action untuk melawan insecurity itu yang akan membuahkan hasil. Kalau kamu hanya sibuk fokus menjadi insecure, aduh aku jelek, aduh aku nggak ada pencapaian apa-apa, itu hanya merugikan kamu, buang-buang waktu untuk hal yang nggak ada guna. Dulu aku insecure karena nggak ada pencapaian. Mau aku nangis-nangis, rengek-rengek, tantrum, aduh aku nggak ada pencapaian. Gunanya apa coba? Jadi yang aku lakukan adalah aku eksperimen, aku coba hal baru, aku bikin bisnis, aku mulai personal branding, dan itu semua adalah bukti. Jadi kalau kedepannya lagi aku merasa insecure, ya aku akan mikir,
Ngapain aku percaya sama insecurity ini? Orang jelas kok aku bisa mencapai target, ada bukti nyatanya. Aku bisa bangun bisnis, aku bisa coba personal branding, aku bisa belajar. Itu adalah bukti nyata kalau aku bisa belajar. Bukti nyata kalau aku nggak harus tahu semuanya untuk mulai. Jadi aku nggak akan percaya pikiran insecurity itu karena udah kesanggah duluan sama bukti nyata yang udah ada. Garis bawah ini. Don't waste your time being insecure. Jangan buang-buang waktu menjadi orang yang insecure. Justru kamu harus bangun bukti untuk melawan insecurity itu. Masukin semua hal ke hati. Taking things personally, gampang baper, gampang tersinggung. Mungkin ini aku akan bikin video yang lebih detail lagi khusus untuk bahas poin ini ya. Ini untuk kamu yang insecure, yang sering mikirin detail-detail percakapan kamu dengan orang lain, sering overthinking dengan reaksi orang. Ini untuk kamu yang gampang tersinggung. Stop, girl. I know it's easier said than done. Memang lebih gampang ngomong stop, tapi kalau ngelakuin itu susah ya. Apalagi kalau kamu ada kebiasaan insecure atau overthinking. Dia ngomongin aku gak sih? Tadi kayaknya dia ada nyindir aku ya? Ih, kayaknya dia pandang aku rendah deh. Aduh, coba deh kamu jujur. Kamu capek gak sih? Capek kan? Aku tahu kamu di satu sisi capek, tapi di sisi lain kamu tuh juga susah untuk berhentiin kebiasaan ini. Aku tahu karena dulu aku juga kayak gitu. Dan jujur aja kadang aku kebablasan terlalu mikirin percakapan aku dengan orang lain. Jadi yang aku lakukan adalah sebelum pikiran-pikiran itu masuk ke dalam hati, aku langsung sanggah dengan mikirin ini berkali-kali. Not everything is about me. Gak semua hal tentang aku, ini hanya spotlight effect. Udah. Kadang memang orang ngomong dengan cara yang seakan-akan dia tuh kayak nyinggung kamu. Tapi sebenarnya intensi mereka bukan di situ. Kadang kita mikir semua orang perhatiin kita. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu juga. Itu karena spotlight effect aja. Jadi kayak seakan-akan ada lampu sorot yang fokus di kamu. Jadi detail kata-kata orang yang kamu perhatiin, nada bicara orang lain yang kamu puter-puter terus di otak kamu. Stop. Gak usah masukin ke hati, gak usah dikit-dikit tersinggung. Atau bahkan kalau orang itu sengaja nyindir kamu, sengaja jelek-jelekin kamu. Jangan masukin ke hati, because not everything is about you, karena gak semua hal itu tentang kamu. If anything, it says more about them than you. Malahan itu lebih mencerminkan mereka daripada mencerminkan kamu. Karena itu artinya mereka ada masalah internal dengan dirinya sampai dia bisa setega itu sama kamu. Apapun itu bukan urusan kamu. Kamu cukup ketahui dirimu dan kamu gak harus jelasin apa yang sebenarnya ke orang lain yang salah paham sama kamu. Kamu cukup damai aja dengan kebenaran yang kamu pegang. Jadi kita sebagai orang tuh harus punya kulit badak biar hidup kamu tuh lebih tenang. Karena kalau kamu dikit-dikit masukin ke hati, ya kamu capek sendiri. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Kemarin-kemarin aku adain polling di Instagram, aku tanya followers aku, gimana kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini ke kamu. Kamu kelihatan beda hari ini, kamu kelihatan capek, outfit kamu unik, sampai ke yang lebih ekstrim. Muka kamu kayak babi, kamu gak ada harga diri. Terus aku nanya, bagaimana isi pikiran kamu? Apakah kamu akan berpikir negatif atau berpikir positif? Ternyata lebih banyak yang akan respon positif, dan aku kayak bangga gitu ya, karena kayak mulai banyak di antara kita yang lebih berpikir positif, udah gak terlalu masukin judgement orang ke hati, kita gak langsung asumsi kalau orang tuh berpikir negatif terhadap kita. Dan untuk kamu yang voting, kamu akan sedih, tersinggung, atau berpikir negatif, ya aku paham kok perasaan kamu. Kadang aku juga masih kayak gitu kalau aku lagi insecure atau moodnya lagi jelek. Apalagi kalau itu semua dikatain ke Lizzie 5 tahun lalu. Overthinking parah sih. Tapi ya balik lagi ya, kita harus belajar untuk gak masukin semua ke hati. Because not everything is about you. Kulit badak. Oke? Kalau kamu mau ikut partisipasi di video aku selanjutnya, kamu boleh aja follow Instagram aku. Karena mulai dari sekarang, aku akan include polling di story aku yang akan aku adain setiap minggu di video aku selanjutnya. Thank you udah berpartisipasi ya. Homework! Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu journaling atau komen di kolom komentar apa label negatif yang selama ini kamu labeli ke diri sendiri. Mau itu serius atau bercandaan. Kamu jabari aja, terus kamu gali bukti-bukti dari pengalaman kamu sebelumnya untuk menyanggah label itu. Contoh, aku dulu pernah melabeli diri aku sebagai penakut. Karena aku anak paling kecil di keluarga aku, jadi orang tua aku cukup strict.
Aku jadi penakut, apa-apa harus ditemenin. Tapi semua itu udah kesanggah karena udah mulai ada bukti-bukti yang membuktikan kalau aku nggak apa-apa sendiri. Aku rutin ke dokter gigi sendiri, aku coba restoran baru sendiri, aku berani bikin personal branding sendiri, dan bukti-bukti itu aku kumpulkan untuk membuktikan kalau aku bukan penakut. Satu pertanyaan lagi untuk kamu nih. Kamu takut gak sih sama hari Senin? Setiap minggu malam tuh rasanya kayak deg-degan, gak mau tidur karena gak mau cepet-cepet esok hari. Karena kalau udah esok hari kamu harus kerja atau sekolah. Senin sampai Jumat rasanya lama banget. Tapi weekend rasanya kok cepet. Maka dari itu, di video selanjutnya aku akan bahas kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin kamu hidupnya lebih seru. Supaya kamu gak takut lagi hari Senin. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!